Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sahabat PKS TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kita mendapatkan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus, insya Allah kita akan bersama-sama sebentar lagi laksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan yang lain-lainnya sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat PKS TV yang berbahagia, puasa yang sering mendatangi kita setiap tahun tentu memiliki hikmah yang sangat besar untuk kita semua. Mari kita lihat mana aradallahu minna, apa yang Allah minta dari kita dengan Ramadan ini. Dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 183, 85, 86, 87 ada 5 ayat memberikan kepada kita suatu pelajaran ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perintah. Baru kemudian ayat kedua menyebutkan ayyaman ma'dudat, bahwa perintah itu ayyaman, hanya beberapa hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai sesuatu yang enteng saja, agar kita semua dapat melaksanakannya dengan mudah, karena semuanya berasal dari jiwa. Kita dimotivasi bahwa Ramadan singkat insya Allah dan kita bisa melaksanakannya. Baru ayat yang ketiga menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan ini dipilih sebagai bulan di mana dia diturunkan Al-Quran, jadi istimewa. Ayat yang keempat adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kemudian ayat yang terakhirnya adalah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Terkait dengan dispensasi berpuasa di zaman Rasulullah SAW yang kemudian alhamdulillah ya berlaku sampai di kita sekarang. Yang menarik PKS, para sahabat PKS yang sangat saya hormati, ayat yang keempat ini di situ menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakan aku dekat. Ayat ini sebenarnya tidak menyebut tentang puasa, tidak menyebut tentang hukum puasa dan perintah puasa. Tapi ayat ini berada di tengah ayat-ayat tentang puasa. Jadi pasti memiliki maksud, memiliki hikmah. Mari kita dalami ayat ini agar kita mendapatkan makna dan kita dapat membuktikan pesan Ramadan untuk tahun ini paling tidak. Apa? Jika hambaku bertanya kepadaku, maka katakan aku dekat. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan hamba-hambanya, bukan cuma di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, waktu-waktu yang lain. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini nih, ayat-ayat tentang puasa, maka ini memiliki pesan khusus bahwa di Ramadan Allah lebih dekat lagi.
Tetapi itu semua tidak akan ada artinya kalau kita tidak memanfaatkannya. Maka kalimatnya wa idzas ujibu da'wah, aku akan menjawab atau merespon, mengabulkan doa idza da'ani, kalau seseorang itu berdoa kepada aku. Jadi kalimat ujibu tidak akan terbukti kalau tidak ada da'ani. Maka kalau kita masuk Ramadan, maka kita harus siap dengan berbagai macam proposal, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mintakan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meminta dalam hal ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kita bayangkan isi dompet kita berapa, atau slip gaji kita berapa. Tapi yang harus kita bayangkan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang mampu untuk memberikan, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan sekecil sebab apa, bahkan tanpa sebab, dengan kalimat kun, Allah mampu melakukannya. Ketika Bunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam ingin melahirkan, tentu melahirkan dalam satu cerita di bawah pohon kurma yang satu itu berbuah. Maka Allah menyatakan kepada ibu ini, goyangkanlah pohon kurma, tepuk-tepuklah pohon kurma. Para jamaah, para sahabat PKS TV yang berbahagia, tentu para petani kurma bukan begitu cara mereka memandang kurma. Tapi sebab sekecil apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala buktikan bahwa itu adalah merupakan jalan untuk Allah membuktikan, mengabulkan doanya. Tusakit alaiki rutoban janinya, kurma yang masih rutob, yang sedang mengkal-mengkal itu berjatuhan hanya dengan itu. Maka Allah ala kulli syai'in qadir. Maka ketika kita berpuasa dan masuk Ramadan ini, kita masuk ke suatu kesempatan yang sangat besar untuk kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita inginkan, yang kita mintakan. Maka prestasi ibadah kita di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat juga meningkatkan prestasi ibadahnya di bulan Ramadan. Mulai dari shaum di siang hari, kemudian iftar, kemudian salat tarawih, kemudian salat tarawih menjadi qiyamul lail, kemudian sahur, itu semua rangkaian ditambah dengan Al-Quran. Jadi Ramadan merupakan puncak prestasi ibadah seorang muslim. Kalau ibadahnya berprestasi, maka Allah menjadi dekat, maka Allah mudah untuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hamba, insya Allah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan Ramadan kita kali ini, dan kita membuat rencana, program, dan menjadwal apa yang akan kita laksanakan. Membaca Al-Quran, berapa kali kita akan hatam, membaca buku, apa yang akan kita baca, juga merencanakan, menyiapkan apa yang akan kita sedekahkan. Karena ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah juga adalah banyak-banyak bersedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasulullah sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih-lebih lagi kalau itu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, sehingga kita dapat melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Hadanallahu iyyakum jami'an wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.